masih bulan-bulan the valley of refining. Mungkin ada yang bertanya, ini kok terus aja dimurnikan, kok terus dimurnikan. Saudara, kalau kita mengerti bahwa dalam perjalanan hidup kita ini dimurnikan, kita akan menikmati pemurnian itu sendiri. Nah, ayatnya diambil dari 1 Petrus 1 ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, mungkin kita bilang begini, Tuhan Yesus Kristus menyatakan diri kan nanti kalau dia datang untuk kedua kalinya kan masih lama gitu ya. Kan masih lama. So kalau gitu kenapa aku harus lewati pemurnian demi pemurnian sekarang ini? Nah, saya cuma mau sampaikan gini, bahwa setiap hari Tuhan Yesus menyatakan dirinya dalam hidup saudara dan saya. Amen? Setiap hari. Setiap hari dia melihat kita, setiap hari, setiap langkah-langkah kita, semuanya. Bahkan kalau firman Tuhan berkata bahwa setiap rambut kita dihitungnya, itu bukan kurang kerjaan gitu saudara. Ngitung rambut gitu, sisir aja kok repot gitu. Biasanya orang itu kalau ada yang gugur gitu, waduh rambutku banyak gugur baru diperhatikan. Saudara, dia perhatikan kita semua. Dia perhatikan, jadi setiap hari dia ingin reveal, dia ingin gini, menyatakan dirinya dalam hidup saudara dan saya. Setiap hari, cuman ada banyak orang yang kehilangan ini. Sehingga mereka berkata, mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan. Nah, di saat situasi seperti itu, maka pemurnian demi pemurnian akan menjadi terasa lebih berat. Gitu. Karena kalau kita mengerti bahwa dia itu setiap hari ada dan memperhatikan kita, maka dia tidak akan pernah tinggal diam dalam hidup saudara dan saya. Ya. So ini bicara tentang ujian iman. Nah, pada waktu seseorang melewati lembah pemurnian, karena ini kan dimurnikan dengan api gitu saudara ya. Wow. Yang pertama kita mengerti bahwa kita ini berharga, kita lebih daripada emas yang fana, maka kita siap dimurnikan. Tapi yang sering kali muncul pertanyaan adalah begini, mengapa semua kok berat sekali? Ini pertanyaan yang pertama. Ya. Mungkin ada yang tambahkan pertanyaannya, mengapa harus saya dan sebagainya, kenapa tidak dia dan seterusnya. Tapi pertanyaan yang pertama adalah, mengapa ini semua kok berat sekali ya Tuhan, kenapa seperti ini? Pertanyaan yang kedua, ini sampai kapan? Jadi seringkali itu ada di dalam diri banyak orang pada waktu masuk dalam pemurnian. Kenapa kok berat sekali gitu hidup saya? Kenapa kok saya mengalami hal yang seperti ini? Yang kedua pertanyaan mereka adalah sampai kapan? Sampai kapan? Saya sering mendengar berita bahwa semua masalah itu ada expiry date, tapi kok nggak selesai-selesai gitu. Kok nggak selesai-selesai? Kadang-kadang ada waktu-waktu yang kita bisa bernafas. Ada waktu-waktu seperti kalau seseorang yang merasa dirinya tenggelam, kadang-kadang dia muncul ke permukaan dan dia bernafas, tapi kemudian dia masuk lagi. Jadi saudara, dua pertanyaan ini aja yang sering kali muncul dalam diri banyak orang, mengapa hidup ini berat? Kemudian sampai kapan? Mungkin kalau dia nggak masuk di dalam ujian pemurnian, pertanyaan lain adalah sampai kapan janji Tuhan? Tuhan ngomong bahwa dia nggak pernah meninggalkan saya. Tuhan punya janji yang banyak. Ini sepertinya Tuhan ini hanya memberikan pengharapan-pengharapan palsu kayak gitu. Jadi dan kemudian akibatnya adalah begitu banyak orang yang mulai meragukan keberadaan Tuhan. Padahal iman itu sendiri kan mempercayai bahwa Tuhan ada. Ibrani 11 ayat 6 itu kita bahas nanti yang akan datang. Jadi iman itu kan sebenarnya gini, bahwa orang itu mempercayai bahwa Tuhan ada, kemudian langkah berikutnya adalah orang itu kemudian mencari Tuhan, padahal Tuhan gak perlu dicari. Jadi ada banyak orang waktu masuk dalam ujian pemurnian, mereka seperti kehilangan Tuhan. Mereka kehilangan pegangan. Mereka mencoba untuk berteriak dan sebagainya.
Tapi begitu lihat fakta, begitu lihat kenyataan, kok semua seperti ini. Ada seorang pengkhotbah bilang, kalau merem semua api gitu, lihat Tuhan. Tapi begitu melek, aduh masalah ini, masalah itu, aduh persoalan, utang dan sebagainya, sakit penyakit dan sebagainya. Nah, saudara, kalau lihat nama-nama yang ada dicatat di Alkitab, kita akan dapati bahwa mereka hidupnya nggak manis-manis seperti ukuran dunia. Semuanya melewati api pemurnian. Semuanya melewati masalah demi masalah. Coba saudara buka saja misal di Alkitab. Siapa yang saudara sebut namanya? Mereka mengalaminya semua. Hanya dengan satu tujuan bahwa mereka akan keluar seperti emas gitu saudara. Jadi kadang hidup itu terasa sangat-sangat berat. Aku udah gak kuat Tuhan. Setiap hari berteriak tapi sepertinya Tuhan tidak pernah mendengar. Nah 1 Korintus 10 ayat 13 itu berbunyi begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tuhan enak aja Tuhan ngomong ini pencobaan biasa. Ini aku udah mau mati rasanya. Gitu. Aku udah mau mati rasanya. Tapi Tuhan bilang ini pencobaan biasa. Nah mari coba kita melihat kenapa Tuhan melihat itu sebagai pencobaan yang biasa. Kalau kita perhatikan Tuhan Yesus sendiri, pada waktu dia harus masuk dalam satu penderitaan. Satu malam sebelumnya di taman di Getsemani, dia mengalami satu situasi di mana dia begitu ketakutan luar biasa, sampai pembuluh darahnya itu pecah, sehingga dikatakan keringatnya itu bercampur darah, gitu saudara. Bukankah Tuhan sendiri mengalami situasi itu dan itu bukan pencobaan yang biasa? Sepertinya Tuhan ini lagi bermain gitu saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Nah, coba stop dulu di situ, perhatikan gini. Kita mau lihat apa yang Tuhan maksudkan. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saya tidak tahu apakah saudara sedang mengalami satu situasi yang sangat-sangat buruk. Tapi coba tarik napas sebentar. Gitu. Kemudian bilang gini, ternyata aku masih hidup. Belum game over kan? Betul gak saudara? Jadi Tuhan bilang pencobaanmu biasa kok. Buktinya kamu masih hidup. Dalam kitab Ibrani dikatakan belum mencucurkan darah gitu saudara. Aduh hidupku sudah berdarah-darah. Iya tapi belum mencucurkan darah. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi dia bilang pencobaanmu biasa gitu saudara. Nah waktu dikatakan Allah setia, kasih setianya untuk selama-lamanya. Ini yang saya sampaikan bahwa setiap langkah kita diperhatikan oleh Tuhan. Dan setiap jeritan kita diperhatikan oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu kekuatan saudara dan saya. Sehingga dia bilang enggak, pencobaanmu ini biasa gitu saudara. Nah pada waktu kita enggak mampu lagi, di situ dia bertindak. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Amen. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Coba lihat, dia bilang, kamu akan memperoleh jalan keluar. Saya pernah sampaikan bahwa masalah bukan masalah selama ada solusinya. Betul saudara ya? Kan masalah itu kita sebut masalah karena kita nggak tahu jalan keluarnya. Jadi saya sampaikan bahwa masalah bukanlah masalah selama kita dapatkan jalan keluarnya. Nah firman bilang begini, waktu dikatakan sehingga kamu dapat menanggungnya, ini kan satu proses pada waktu seseorang itu ada dalam api pemurnian, itu Tuhan memperhatikan, kemudian Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Jalan keluar ini bukan berbicara tentang selesainya masalah. Nah, waktu dia katakan bahwa kamu dapat menanggungnya, artinya masalahnya masih ada. Terus apa dong maksudnya Tuhan jalan keluar? Nih, ini kita akan lihat lebih dalam lagi ya.
Jadi yang pertama dikatakan tidak melebihi batas kekuatan. Jadi dia bilang, oh, ini pencobaan biasa. Nah yang satu bilang ini saya lebih berat daripada yang lain. Masing-masing punya paketnya sendiri-sendiri. Oke. Jadi tidak melebihi batas kekuatan. Kemudian ini menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia memperhatikan apakah akan melewati batas kekuatan atau tidak. Jadi pada waktu dia katakan bahwa tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, Tuhan tahu batasnya dan dia memperhatikan setiap saat apakah kita melewati batas kekuatan. Dan dia siap di sana. Itu sebabnya dikatakan dia setia. Saya pada waktu Tuhan Yesus itu disalib, kalau kita lihat beberapa tayangan, The Passion of the Christ misalnya, saudara akan lihat bagaimana ada tetesan air. Itu bukan hujan saudara, tapi menggambarkan bagaimana bahwa Allah Bapa sendiri sebenarnya sedih melihat Yesus harus menderita seperti ini. Dan tahukah saudara bahwa pada waktu Allah memperhatikan saudara dan saya, dia sendiri itu begitu serius melihat kita dan dia bukan bersuka, dia nggak gini, dia nggak bilang sama malaikat, God, coba lihat, yes dia lagi gini, enggak saudara, dia sendiri merasakan apa yang kita rasakan. Nah, waktu dikatakan dia merasakan apa yang kita rasakan, artinya gini, waktu air mata keluar dari hidup kita, air mata dia juga keluar. Waktu kita tertawa, dia juga bersorak. Amen? Gitu. Mari kita lihat pengalaman-pengalaman lain daripada Paulus. Paulus orangnya hebat gitu saudara. Bayangin itu kesembuhan dan sebagainya. Dia naik kapal, kapalnya karam, gak ada yang mati semuanya. Digigit ular berbisa. Itu dia nggak mati, dia sampai ada orang bilang, dia ini dewa dan sebagainya. Itu pengalaman dia itu sangat-sangat luar biasa nih. Dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku. Nah ceritanya adalah narasinya begini, bahwa ada duri dalam daging di dalam dia dan dia berteriak. Ada yang mengartikan duri dalam daging, iblis. Kita nggak bahas itu. Tetapi intinya gini loh, siapa yang pernah mengalami ketusuk duri? Ada yang pernah mengalami? Rasanya sakit kan? Apa reaksinya kalau seseorang ketusuk duri? Reaksinya kan dia coba keluarkan. Oh caranya begini. Kan nggak enak gitu. Nggak ada orang yang lagi ketusuk duri terus bilang gini, aku asik loh, ada duri di sini nggak keluar. Belum lagi kalau misalnya duri itu seperti duri, mahkota duri yang ada di kepala Tuhan Yesus dan tajamnya sangat luar biasa. Nah saya punya replikanya itu, saya coba pegang sedikit, itu sangat-sangat tajam, lebih tajam daripada pisau-pisau biasa atau cutter gitu saudara, yang sedikit aja langsung kita bisa robek. Dan itu dihujamkan di kepala Yesus, begitu tajamnya gitu saudara. Nah ini di dalam daging dia, jadi dia nggak bisa keluarin karena dia nggak bisa lihat, tapi rasanya sakit semuanya. Setiap kali dia berseru, ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tahu kasih karunia ini berbicara juga dengan dia tahu, Allah tahu batas kekuatannya daripada Paulus. Nah, dari sisi lain bahwa Allah siap bertindak kalau Paulus nggak kuat. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Wow, mengapa api pemurnian itu perlu dilewati oleh setiap anak-anak Tuhan? Gitu. Supaya kuasa Tuhan nyata dalam hidup mereka. Tanpa api pemurnian, orang Kristen nggak cari Tuhan. Oh, saya berikan banyak sekali kesaksian demi kesaksian. Bagaimana orang Kristen ditekan, mengalami masalah, dikejar-kejar.
di konflik di banyak tempat dan mereka bilang Tuhan, Tuhan, dan Tuhan tolong mereka, tapi selesai Tuhan tolong mereka ada di mana? Mari kita lihat Lazarus sebentar. Lazarus mengalami mujizat yang luar biasa. Penyakitnya membawa kematian. Tidak ada pertolongan waktu dia sakit. Sampai mati. Dan Tuhan tunggu sampai dia mati. Tujuannya supaya gini, kemuliaannya akan jauh lebih dahsyat. Tahu nggak saudara, bahwa semakin besar masalah saudara dan saya, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lebih dahsyat. Jadi kalau ada orang Kristen yang bilang begini, Tuhan nyatakan kuasamu, nyatakan kemuliaanmu, Tuhan tunggu sampai saat terakhir. Karena begitu saat terakhir, sampai yang terlalu berat dan sangat berat, orang akan lihat, ini cuma Tuhan yang bisa tolong. Setelah Lazarus ditolong, coba kalau perhatikan Alkitab, ada di mana dia? Dia cuma tercatat satu kali ada makan bersama dengan Yesus. Saya tidak berbicara tentang kepribadian daripada Lazarus, tapi kita bisa belajar dari situasi yang tercatat di Alkitab. Jadi saudara, di ayat yang ke-9 ini dikatakan bahwa sebab justru dalam kelemahanlah. Waktu dikatakan justru dalam kelemahan. Wow, Tuhan tunggu sampai kita nggak bisa berdiri. Ada orang bilang begini, lutut punya kekuatan yang hebat. Apa itu maksudnya? Orang berdoa dengan bertelut lututnya. Tapi saya mau katakan, ada saatnya berlutut pun gak bisa. Orang itu hanya bisa tersungkur terbaring. Dan pada waktu orang itu tersungkur terbaring, orang itu tidak lagi bisa meninggikan dirinya. Dia sudah ada di titik yang paling rendah. Jadi dikatakan sebab justru ke dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, nah waktu Paulus mengerti situasi yang dia alami, keluarlah pernyataan ini. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Wow, ini kan manis ya kata-katanya ya, bermegah atas kelemahan. Enggak, bermegah atas duri dalam daging. Bermegah atas masalah yang ada di dalam dirinya, di mana dia sendiri tidak punya jalan keluar. Jadi saudara, setiap orang Kristen kalau mau jadi Kristen perlu lewat ini. Karena orang Kristen berjalan tanpa kuasa, sebenarnya ada orang Kristen yang manja. Orang Kristen selama ini cuma bicara tentang kasih. Dan mereka sangat dimanjakan sehingga kadang mereka keluar dari jalur. Sampai kapan? Sampai mereka harus melihat kuasa Tuhan bekerja dalam dirinya. Dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam dirinya akan membawa dia untuk mempraktekkan kuasa keluar. Dia tumbang tangan orang sakit sembuh dan sebagainya. Bukankah Tuhan ingin demonstrasikan kuasanya lewat saudara dan saya? Allah adalah roh. Siapa bisa lihat roh? Gak bisa. Orang gak bisa bertobat karena itu Allah. Kadang Tuhan menampakkan dirinya di dalam pribadi lepas pribadi. Tapi itu dalam 1-2 orang yang diberikan kasih karunia khusus. Tapi orang bisa lihat kuasa Tuhan lewat saudara dan saya. Itu sebabnya pemurnian perlu dilewati. Yang pertama adalah orang akan proklamasi bahwa Tuhan adalah jalan keluar dalam hidupku, perkasa, dahsyat dan luar biasa. Seperti ada pujian yang kita naikkan tadi. Yang kedua adalah banyak orang akan melihat, yes, Yesusmu luar biasa. Oke. Jadi dikatakan sebab itu aku terlebih suka, aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. So kuasa Kristus hanya terlihat di dalam api pemurnian. Mari kita lihat Daniel di gua singa. Mari kita lihat Sadrah, Mesah, Abednego. Kapan muncul pribadi itu terlihat dengan jelas oleh kaisar waktu itu? Waktu mereka ada di dalam tungku perapian yang dinyalakan 7 kali lebih panas.
Sebelum itu orang nggak bisa lihat Tuhan yang menyertai Sadrah, Mesa, dan Abednego. Mari kita lihat Yusuf. Potifar nggak bisa lihat Tuhan. Sampai Yusuf harus masuk penjara. Tapi sebelumnya Potifar itu lihat bagaimana keterampilan daripada Yusuf. Betul saudara? Tapi orang-orang itu akan lihat, kaisar akan lihat bagaimana dia lewati penjara. Dan orang bisa lihat kehidupan Yusuf yang disertai Tuhan. Dan ada proklamasi bahwa cuman Tuhan yang menyertai orang ini. Itu orang yang gak percaya Tuhan. Gitu, saudara. So Paulus berkata, aku lemah tapi aku kuat. Jadi saya cuma mau sampaikan kalau kita memperoleh kasih karunia mengalami satu situasi yang sangat buruk. Saudara, tunggu kuasa Tuhan bekerja. Kalau saya kembali kepada ayat yang sebelumnya, kalau kita masih ingat tadi 1 Korintus 10 ayat 13. Nanti bahwa gini, bahwa sehingga kamu dapat menanggungnya, itu bukan masalahnya selesai. Tetapi kekuatan Allah bekerja di saat kita tidak lagi mampu. Itu maksudnya. Aku lemah, aku kuat. Jadi Allah hanya ingin menunjukkan kepada Paulus siapa dirinya sebenarnya. Sehingga kalau saudara perhatikan ayat sebelumnya. Gini. Ayat 7-nya bunyi begini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara, api pemurnian membuat kita tidak bisa membanggakan diri kita. Amen. Tadi kalau Pak Arifin berikan contoh Pastor Kong Hee. Oh, banyak orang mendengar dia. Gerejanya begitu hebat, luar biasa. Istrinya juga jadi artis yang luar biasa terkenal. Oh, siapa yang nggak diundang ke seluruh dunia, luar biasa. Bagaimana Allah membawa dia dalam kehidupannya? Masuk penjara. Dia tinggal bisa perintah sebelumnya. Tapi waktu dia di penjara 5 kali sehari dia ngepel. Jadi kadang-kadang kita perlu ngepel di rumah, saudara. Ini pembantu saya pergi, jadi mungkin ada saatnya saya mesti ngepel. Saudara, api pemurnian membuat seseorang itu tidak bisa bermegah atas dirinya. Nah, saya cuma mau tanya begini, siapa manusia di muka bumi ini yang tidak berjalan dalam kesombongan? Oke, Pak, aku rendah hati. Siapa manusia di muka bumi ini yang lepas dari dosa? Tidak ada. Dosa bicara tentang kesombongan. Siapa manusia di muka bumi ini yang mereka nggak rajin lagi berdoa minta tolong, nggak rajin baca Alkitab? Saya cuma bilang orang-orang itu sombong karena mereka merasa bahwa mereka tidak perlu Tuhan. Orang-orang yang seperti ini, semakin dia kelihatan gagah bagi dirinya, semakin berat pemurnian yang harus dia lewati. Amen. Kalau pencunan tanah liat, oh dibentuknya manis, cuma dipegang pakai tangan. Pompa, wah dibentuk, gak bagus dibentuk. Karena tanah liat gitu, saudara. Tapi kalau ketemu kayu, berbeda. Mesti pakai sesuatu yang tajam. Ketemu batu, harus dipecahkan. Silakan, saudara tanah liat yang lembut hati atau pilih batu yang harus ketemu palu. Jadi kalau ada yang aku nih kayaknya ketemu palu, ya berarti aku ini kepala batu. Ini yang dikatakan Paulus. Jadi Tuhan membiarkan duri dalam daging supaya Paulus sangat keras kepala, saudara. Wih, kalau nggak keras kepala nggak nekat. Nah, orang-orang yang keras kepala itu justru orang-orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa.
Jadi aku keras kepala aja. Yes! Dan siapkan palu. Coba lihat. Petrus. Semua. Itu kan orang-orang nekat tuh. Betul saudara? Daniel. Itu kan orang-orang nekat. Disuruh nyembah dia nggak mau. Itu kan nekat saudara. Dia lakukan hal-hal yang biasa dia lakukan 3 hari. 3 kali dia berdoa. Itu kan orang nekat. Nekat banget gitu loh. Kaisar yang nyuruh loh. Ya buahnya adalah gua singa. Itu kan orang-orang nekat. Tapi itulah yang dicatat di Alkitab. Jadi kalau kita masuk api pemurnian yang hebat. Wow. Satu saat murid-murid pulang. Guru, kami usir setan demi namamu. Kami menyembuhkan orang demi namamu. Tuhan Yesus cuma bilang begini. Hai, jangan bersuka cita dulu. Apakah namamu tercatat di surga? Pertanyaan saya. Tanpa api pemurnian, tidak ada catatan tentang kita di surga. Atau saya tanya dengan pertanyaan berbeda. Apakah nama kita tercatat? Hanya lewat pemurnian iman. Tanpa itu, catatannya terpaksa diiris. Di sini makanya Tuhan bilang gini, dia kasih setia karena dia nggak mau kita terhilang satupun dari kita. Jadi di ayat 7 ini menyingkapkan bahwa Allah cuma ingin kasih tahu siapa Paulus, bahwa tanpa Tuhan Paulus bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Ada seseorang yang begitu hebat, dia main piano. Waduh hebat, dia bisa muter-muter gitu. Kalau pianonya 7 dia bisa muter gitu saudara. Satu kali tangannya kecekluk. Bawa kecekluk. Teriak-teriak, Tuhan, kenapa kecekluk? Nah bandingkan dengan Filipi 4 ayat 13. Yang berbunyi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Coba perhatikan bahwa masalahnya tidak hilang. Kekuatannya itu adalah jalan keluar. Kalau saudara mundur dari Filipi pasal 4 ayat 11-12 saudara temui gini. Bahwa aku mengalami semua masalah yang sangat-sangat berat. Tapi Paulus tidak mau namanya dihapus dari kitab kehidupan. Dan resepnya Paulus cuma satu. Bahwa aku dapat menanggung semua perkara. Karena kekuatan Tuhan di dalam aku. Saya cuma mengingatkan bahwa bersuka cita. Bisa nggak bersuka cita ya? Ya nikmati aja gitu saudara masalah. Kejem ya. Jadi kalau ada orang yang ngomong, aduh Pak saya dalam masalah gitu. Mungkin saya bilang enjoy aja, nikmati aja gitu. Kok kejam sekali gitu saudara. Karena di dalam ayat 12, ini Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 12, Paulus lagi. Paulus. Dia cuma bilang, aku tahu apa itu kekurangan. Sampai kapan Paulus tahu tentang kekurangan? Sampai kekurangan. Dari mana orang bisa tahu kelaparan? Waktu nggak ada makanan kan? Jadi kalau ada orang yang tidak pernah kekurangan beras, lauk dan sebagainya, dia nggak bisa cerita tentang kelaparan. Dia nggak bisa cerita tentang kelaparan. Kalau ada orang yang berkelimpahan secara fisik dan sebagainya punya semua, dia nggak bisa cerita tentang kekurangan, saudara. Pak, dijauhkanlah kiranya aku dari kekurangan. Oke lah. It's okay. Tapi mungkin dari sisi yang berbeda. Entah disakiti hati kita dengan orang lain, disalah mengerti dan sebagainya. Ya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ya dua-duanya Paulus sudah ngalami.
Kalau tahunya kita cuma kelimpahan puji Tuhan. Tapi Paulus bilangnya, kalau sudah lihat di dalam ayat 12 ya, dia bilangnya, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. So, Paulus menjadi orang yang sangat bijak. Karena apa? Karena rahasia yang tertutup bagi banyak orang, rahasia itu semua, dia alami, dia tahu. Dan dia bisa menjadi satu konselor, dia bisa menjadi satu penasehat bagi banyak orang. Terus ya, semakin banyak orang datang kepada kita untuk bertanya tentang sesuatu, dan kemudian kita menceritakan pengalaman pribadi kita, berarti pengalaman pribadi kita cukup kaya. Ya. Dalam segala hal dan segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saya kembali kepada 1 Korintus 10 ayat 13. Dari sini kita mulai dapat gambaran bahwa pada waktu sehingga kamu dapat menanggungnya, karena kekuatan Tuhan selalu tersedia bagi saudara dan saya. Ya. Jadi waktu dikatakan, mengapa berat sekali? Semua ada batasnya. Pada waktu kita nggak kuat lagi, dia tahu batasnya kok. Gitu. Semua ada batasnya. Sudah perhatikan saja, coba lihat. Zaman Nuh, banjir menutupi seluruh bumi. Ya. Bukan hanya hujan yang begitu lebat, tapi juga semua mata air yang ada itu keluar secara berlimpah. Saya bisa bayangkan bahwa lebih dahsyat air yang keluar dari bumi dibandingkan dengan air yang keluar pada zaman Musa. Ada lebih daripada 2 juta orang bisa minum, termasuk ternak semuanya. Itu kan berbual-bual airnya, saudara. Dan itu keluar selama 40 hari 40 malam, banjirnya selama 180 hari. Nuh bisa berkata, aduh, kok suwemen sih, kok lama banget sih, kok lama sekali sih. Gitu. Waktu itu berhenti kan, itu kan sebenarnya Tuhan juga nggak mau merendam bumi seperti itu kan. Tapi karena manusia terlalu jahat pada waktu itu, dipilihlah orang-orang yang saleh. Nuh itu saleh, sudah dipilih menjadi alatnya Tuhan. Namun Nuh tetap terombang-ambing di perahu 180 hari. Orang saleh dipilih Tuhan untuk jadi contoh masalah. Apa ya? Kok contoh masalah? Bahasanya gimana ya? Semakin saudara dan saya semakin saleh, semakin dipakai oleh Tuhan. Loh, Nuh gak ada salah apa-apa. Tapi dampak daripada itu, ini Tuhan menghukum bumi, menghukum manusia, menghukum semua. Tapi Nuh juga merasakan dampaknya. Betul gak saudara? Ini orang bicara geopolitik, semua bicara langit dan bumi. Ibrani bicara tentang langit dan bumi akan digoncangkan. Bukan berarti saudara dan saya tidak ada di bumi ini. Waktu Elia 3,5 tahun itu tidak turun hujan, bukan berarti Elia dapat air minum seenak. Sungai Kerit itu, di mana Elia sempat mengungsi, itu sempat mengering. Tapi di saat seperti itu coba lihat, di saat saat Nuh udah nggak kuat, ya Tuhan berhentikan dan kemudian muncul pelangi. Saya cuma mau bilang bahwa kalau saudara sedang melewati banjir bandang seperti itu, akan ada pelangi-pelangi di dalam hidup saudara. Elia mengalami dan dia bilang gini, aku mau mati rasanya, aku mau mati rasanya. Ketakutan, kelaparan, kekeringan. Dia ketakutan dikejar-kejar oleh Isabel. Dan kemudian dia kelaparan karena memang kering selama 3,5 tahun. Dia haus dan sebagainya. Tapi semua ada batasnya. Waktu dia berkata aku mau mati, Tuhan kirimkan daging di mulut burung gagak. Cara pertolongan Tuhan pada waktu Elia sudah sampai batasnya, nggak bisa dimengerti.
Kenapa burung gagak yang bawa daging? Karena burung gagak berebut daging. So Tuhan hanya ingin menunjukkan pada Elia semuanya ini bahwa dia tidak pernah meninggalkan. Begitu juga dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua dia sanggup menolong. Yang ketiga adalah dia berdaulat untuk membawa kita dalam situasi yang tidak baik. Yusuf di sumur, dijual, di penjara. Fase demi fase kehidupannya justru dia menjadi pionir untuk pemeliharaan bangsa Israel. Menjadi orang terdepan. Nah, persoalannya nggak bagus yang dialami saudara. Yakub dan anak-anaknya mengalami musim kelaparan pada waktu zaman Yusuf. Dan kelaparan itu sangat hebat di seluruh negeri, dikatakan mereka semua kehabisan. Ya, ujungnya cuma satu, bahwa Allah ingin menunjukkan Tuhan bisa menolong. Oh yes, mereka memang harus pergi ke Mesir dan sebagainya. Tapi di tanah di Goshen di situ juga ada satu batas yang membedakan. Kami pernah pergi ke Israel. Sudah bisa lihat bahwa lembah Israel, bagian Israel dan kemudian bagian yang bukan itu dibedakan betul-betul secara fisik kelihatan. Tapi apakah bangsa Israel tetap nyaman-nyaman di tanah di Goshen? Tidak, saudara. Karena pada waktu itu toh mereka harus dibawa dalam perbudakan. Tapi semua kan ada batasnya kan? Batasnya 440 tahun. Mereka bilang begini, Tuhan gak fair. Kenapa mesti 440 tahun kami menanggung semua? Kenapa mesti begitu lama? Tapi saya mau sampaikan bahwa kekuatan ada batasnya. Waktu pun ada batasnya. Dan pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka membawa jarahan. Kalau mau lihat jarahan yang hebat, saudara, sampai bisa bikin tabernakel, sampai bisa bikin kemah suci, saya cuma pikir-pikir ini emas dari mana? Menorah aja itu 1 talenta, 60 kg emas. Jadi mereka keluar dari Mesir itu cuma untuk satu itu aja, saudara, udah berkilo-kilo emas. Dan sekarang ini emas ini kan, waduh, jadi omongan banyak orang. Jadi, mengapa berat sekali yang saya alami? Saya cuma bilang begini, Tuhan tahu batasan kekuatan kita. Sampai kapan? Tuhan tahu batasan kekuatan anak-anaknya, saudara. Dia tahu batasan waktu, dia tahu persis. Nah, karena dia tahu, kita udah lihat beberapa ayat, kita dapat menanggungnya. Artinya begini, Allah bertanggung jawab dalam hidup saudara dan saya. So, kalau dia bertanggung jawab, kenapa kita nggak berpaut saja sama dia? Mungkin ada orang bertanya, apakah salahku? Apakah aku tidak diberkati Tuhan? Apakah aku hidup dalam kutuk? Saya cuma mau sampaikan, saudara, berkat dan kutuk tidak di tangan manusia. Kutuk sudah dicabut oleh Tuhan Yesus. Dia lepaskan berkat. Kalau ada gereja yang melepaskan bahwa kalau kamu keluar dari tempat ini dalam kutuk, itu sesat. Karena manusia tidak terkutuk karena manusia lain. Itu cuma ada di tangan Tuhan. So kalau Tuhan sudah lepaskan. Amen. So lembah pemurnian Roma 8:35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Bukankah ini melewati lembah pemurnian? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Sedang dikasih Tuhan. Apakah di saat kita melewati situasi yang buruk, kita terpisah dari kasih Tuhan? Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, kita dapat menanggung masalah bukan karena masalah dibuang, tapi karena kekuatan Tuhan. Kalau kita masuk lewat semua itu, kita punya cara pandang Tuhan bahwa pencobaan adalah biasa. Ini dasar untuk kita keluar lebih daripada pemenang. Amen. Karena ayat 39 itu kalau sudah teruskan, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Nah, waktu dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus, artinya gini, jangan pergi dari Kristus dong. Iya kan? Itu kan pernyataan Paulus waktu dia tulis surat itu kan.
kepada jemaat di Roma. Dia bilang gak ada yang memisahkan aku dari kasih Kristus. Kenapa Paulus berani tulis ini? Karena Paulus tidak pernah berpisah dari Kristus. Paulus gak pernah berpisah dari Kristus. Dia tahu itu sumber kekuatan dia. Yohanes mencatat ini. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Oh, kita nyanyi ini. Itu nikmat saudara. Betul gak? Ya kan? Gimana sih ya? Aku rantingnya, gimana lagunya tuh? Nah, kau ya kan gitu. Yesus pokok. Kita narik ya anak sekolah minggu gitu, asik saudara. Cuman ini kan mengingatkan jangan pergi dari Yesus. Itu aja. Karena diteruskan dengan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Di luar aku, di dalam semua persoalan. Mengingatkan bahwa nanti pada waktu kita melewati satu fase kehidupan yang manis. Ingat, di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. So kesimpulannya sederhana, semua ada di tangan Tuhan. Ya. Berat sekali. Mari, sediakan tempat di sisi kita untuk Tuhan ikut memikul masalah. Maka pada waktu itu kita akan berkata, ternyata waktu berjalan dengan cepat. Kita nggak ngerti setelah itu semua lewat. Kita bisa bercerita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami melewatinya situasi yang sangat buruk. Tapi nggak terasa ya, waktu ini cepat sekali. Beberapa waktu saya dengan istri bilang, ini cepat banget ya. Waktu ini udah hari Jumat lagi, hari Sabtu lagi, hari Minggu lagi. Kok cepat sekali semua berjalan. Saudara, selama saudara dan saya berpaut dengan Tuhan, kita kita dekat, kita berpaut dengan Tuhan. Waktu-waktu kita menjadi waktu yang indah. Sehingga kita bilang begini, kok cepat banget sih waktu indah ini. Saudara, orang yang mengatakan itu adalah orang sedang dalam masalah. Tapi dia bilang semua indah pada waktunya. Dan ayat ini mengingatkan bahwa orang Kristen hanya berbuah banyak lewat pemurnian. Enggak ada yang ngomong amin ya. Orang Kristen gak berbuah banyak karena dia ikut kuliah Alkitab. Orang Kristen tidak berbuah banyak hanya karena dia ikuti pendalaman Alkitab. Orang Kristen tidak akan berbuah banyak hanya karena dia ikuti kelas demi kelas. Orang Kristen, saya mau katakan begini, orang Kristen gak berbuah banyak hanya dengan mengikuti ibadah. Mengikuti ibadah kita mengerti rahasia kebenaran firman, yes. Tapi keluar dari tempat ini, siap berjalan bersama dengan Tuhan di dalam masalah dan pemurnian. Maka saudara akan berbuah-buah banyak. Lembah pemurnian. 1 Petrus 1 ayat 7, maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Kita punya iman, jadi kita orang yang paling kaya. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. So, pemurnian membuat orang yang berbuah banyak tetap rendah hati. The valley